Karena Nabi SAW kadang-kadang di depan sahabat bertanya. Di antaranya beliau menegur para sahabat yang menceritakan kelebihan pasangannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang atau seorang suami yang telah menggauli istrinya, kemudian istri telah menggauli atau mendatangi suaminya, lalu keduanya menyebarkan perbuatan itu. Lalu Nabi SAW juga bilang, mungkin seseorang di antara kalian mengucapkan itu. Misal seorang suami mendapatkan istri yang sangat memuaskan dia. Bau badan lah, senyumannya lah, pelayanannya lah, segala macam termasuk biologisnya. Lalu kemudian dia cerita sama teman-temannya laki-laki yang lain. Oh, istri saya itu begini dan begitu. Kata Nabi SAW, mungkin seseorang dari kalian mengucapkan itu. Kelebihan pasangannya. Atau seorang perempuan begitu juga. Suaminya sangat memuaskan, lalu dia cerita-cerita tentang suaminya begini, suaminya di depan teman-temannya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, betul ya Rasulullah. Laki-laki melakukan dan perempuan melakukan itu di Madinah. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena seperti perumpamaan orang seperti itu yang menceritakan kehebatan pasangannya dalam biologis. Seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan. Lalu kemudian mereka biologis. Ya, sementara semua orang melihatnya. Jadi sering kali Nabi SAW luruskan itu. Kesalahan-kesalahan. Gitu kan. Pernah ayat Al-Quran turun khusus menegur sahabat yang tidak mau lagi menggauli istrinya. Karena dianggap istrinya sudah tua. Lalu dia mengatakan, kau sudah seperti ibuku. Kalimat ini tidak boleh ini. Ya. Namanya zihar dalam hukum zihar. Ini dia harus bayar kafarah si laki-laki. Karena istrinya bukan ibunya. Gitu kan. Tapi seperti itulah hukum-hukum syar'i. Dan kita tahu ada surah An-Nisa, ada surah At-Talaq. Ya, menjelaskan banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah rumah tangga dan interaksi suami istri ini. Intinya teman-teman sekalian, syaitan seringkali menghiasi kalau kita mau berzina. Mungkin orang yang kita temani itu orang yang jelek, orang yang akhlaknya buruk. Naudzubillah, pelacur-pelacur atau laki-laki yang tidak benar. Tapi syaitan membangkitkan syahwat kita sama mereka. Sementara pasangan kita yang sudah halal, di rumah, udah bersih. Mungkin di pandangan orang sangat cantik atau sangat gagah. Tapi syaitan mengelabui kita dengan cara menutupi itu. Makanya seringnya melakukan aktivitas biologis dengan pasangan ini akan menepis semua was-was syaitan itu. Mirip dengan kalau antum biasakan sholat malam. Maka godaan syaitan akan menipis di situ. Dia nggak bisa lagi goda kita. Yang dia bisa goda orang yang jarang sholat malam. Sehingga tetap malas seperti itulah. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Hidupkan suasana ini. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagi yang sudah menikah perlu memahami riwayat ini. Beliau saking rutinnya melakukan biologis halal sama pasangannya. Sampai-sampai kalau beliau berbuka puasa. Beliau habis makan kurma 3 butir. Minum air putih, sholat maghrib. Balik langsung biologis dengan istrinya. Untuk mengambil pahala yang besar dari biologis halal ini. Karena dia seimbang dengan dosa zina yang haram.